Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat kepada Ibu Sari MPD selaku pembina micro teaching mata kuliah micro teaching. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum merdeka materi hukum dasar kimia. Ini untuk kelas 10 fase E, alokasi waktu 4 BP. Lalu ada pembelajaran. Peserta didik memiliki kemampuan untuk merespon isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah dan sebagainya gitu. Ini pencapaian tujuannya itu pembangunan yang berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDG). Lalu untuk kompetisi awal itu peserta didik sudah memahami konsep molekul senyawa dan campuran. Lalu sudah mengenal proses dan reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hukum Lavoisier dan hukum Pros melalui literasi dari berbagai sumber serta memberikan contoh penerapan hukum tersebut pada suatu reaksi kimia. Selanjutnya menerapkan hukum Lavoisier dan Pros untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menganalisis hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac melalui literasi dari berbagai sumber serta memberikan contoh penerapan hukum tersebut pada suatu reaksi kimia. Selanjutnya menerapkan hukum Dalton dan hukum Gay-Lussac untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pemahaman bermakna, tidak hanya pemahaman untuk mempelajari kimia, peserta didik juga perlu kemampuan menghitung, namun diperlukan pemahaman yang baik mengenai hukum dasar kimia agar dapat melakukan perhitungan, karena perhitungan kimia adalah aplikasi dari hukum-hukum dasar kimia. Melalui perhitungan kimia, peserta didik ini akan dapat menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Lalu untuk PPP-nya itu ada beriman, ada mandiri, gotong royong, dan benar kreatif. Untuk pertanyaan pemantik itu seperti energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun bisa dirubah ke bentuk lain. Nah, terus dikaitkan ke beberapa reaksi seperti pembakaran kayu, pembuatan kue, proses kimia dalam tubuh saat mencerna makanan dan bersih berkarat. Nah, ini untuk sarana dan prasarana ada LCD, ada HP, ada jaringan internet, ada artikel. Nah, dan pembelajaran ini memerlukan media berupa skandistik untuk menunjang metode pembelajaran yang digunakan, yaitu talking candlestick. Nanti bisa dijelaskan di selanjutnya ya. Lalu lingkungan sekolah. Nah, target peserta didiknya tuh umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar, lalu gaya belajar yang berbeda, auditory, visual, kinestetik, lalu peserta dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS, dan memiliki kemampuan memimpin. Model pembelajaran di sini itu memakai discovery learning dengan tatap muka, serta menggunakan metode pembelajaran talking candlestick. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya, TP-nya melalui tanya jawab dengan metode talking candlestick, dan media yang ditampilkan peserta didik mampu menjelaskan hukum Lavoisier dengan benar. Pendahuluan itu 15 menit, ada persiapan, ada persepsi. Persiapan seperti memberi salam, terus mengajak peserta didik, terus mengecek kehadiran, terus menyiapkan fisik dan psikisnya untuk mengawali kegiatan pembelajaran. Ada persepsi, itu seperti mengaitkan materi pembelajaran yang sebelumnya tentang massa dan reaksi kimia, terus mengingat kembali, terus mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya. Lalu guru mendorong gitu peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang hukum dasar kimia. Nah, ini contoh percakapan talking candlestick, yaitu seperti pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang massa, unsur, dan sinyal kimia. Siapa yang bisa mendefinisikan apa itu massa? Misalnya apa bla 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 bla. Ya, excellent, bagus sekali.
Nah, terus, sekarang siapa yang tahu apa itu reaksi kimia? Misalnya bla 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 bla. Wah, hebat, ya kalian semua, berarti kalian anak yang rajin ya. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mempelajari materi selanjutnya? Apakah kalian tahu cara menghitung massa dalam reaksi kimia dan sebagainya? Lalu diberikan motivasi itu, agar semangat gitu ya, mempelajari hukum, dasar kimia, tapi sekarang, fokusnya ke hukum Lavoisier dulu. Nah, guru juga, mengajukan pertanyaan terkait, hukum Lavoisier. Nah, seperti ini, caranya. Lalu diberi acuan seperti memberikan matpel yang akan dibahas pada pertemuan, saat itu. Jadi kayak, kalau di ininya, jadi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hukum Lavoisier. Silakan kalian buka bukunya. Kemarin Ibu udah, menyuruh kalian untuk meringkas materi ini kan. Nah, terus, yang kedua itu ada pembagian kelompok belajar dan membagikan LKPD, membagi peserta didik dalam beberapa kelompok. Lalu, menjelaskan mekanisme pelaksanaan belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Ya seperti, guru memulai pembelajaran dengan memainkan musik dan candy stick secara estafet diberikan, peserta didik satu ke peserta didik lain, kemudian saat guru, mematikan musiknya, peserta didik yang memegang candy stick menjawab pertanyaan dari guru mengenai, materi hukum dasar kimia. Nah, terus, seperti biasa, bagi kelompok yang paling aktif, Ibu akan memberikan poin plus buat kelompok tersebut, diberi, reward. Nah, untuk kegiatan inti di sini ada stimulation, seperti menampilkan gambar percobaan Lavoisier yang berkaitan sama materinya, terus, guru bertanya ke peserta didik, apa saja yang diamati dari gambar di slide tersebut. Nah, diperhatikan gitu, itu apa dan sebagainya, reaksi itu apa. Terus ada problem statement, guru, kayak ngasih kesempatan gitu buat, identifikasi, buat hipotesis, buat, dari data yang ditampilkan gitu. Lalu, kelompok mana yang bisa menyimpulkan gitu. Nanti dikasih apresiasi dengan, berbentuk applause gitu, jika jawabannya benar. Lalu guru bertanya dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi yang telah diamati. Kemudian, guru menjawab pertanyaan peserta didik, bolak-balik. Sama halnya, seperti reaksi seperti apa gitu. Terus, pertanyaan kayak, "Kelompok siapa yang bisa menjelaskan massa pada kertas yang dibakar tersebut?" Pertanyaannya bagus, bla 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 bla. Sampai sini kalian ngerti? Nah, dari reaksi tersebut, gimana nih pernyataannya? Siapa yang bisa jelasin? Kayak gitu. Nah, dijelasin bla 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 bla. Nah, jadi pernyataan ini dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier, itu sebabnya pernyataan hukum ini dinamakan Lavoisier gitu. Karena diambil dari nama belakang, penemunya. Apakah kalian semua ngerti? Ya. Nah, di sini data processing, di sini mulai mengerjakan LKPD. Nah, kayak, ada verification, guru tuh bimbing terus nuntun peserta didiknya untuk menemukan konsep dari materi yang diperoleh dengan informasi yang telah diamati. Lalu, guru memantapkan pengetahuan peserta didik tentang hukum Lavoisier, dan membimbing peserta didik dalam menjawab pertanyaan di LKPD. Nah, di sini ada generalization, guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan apa bunyi dari hukum Lavoisier, yaitu hukum kekalahan massa gitu. Lalu ada penutupan seperti, guru, selama 20 menit guru meminta peserta didik mengisi, penilaian-penilaian gitu, lalu melaksanakan post-test, lalu, melakukan refleksi kegiatan pembelajaran, menyampaikan tugas dan kegiatan pembelajaran selanjutnya, lalu menutup pembelajaran dengan berdoa dan memberi salam. Nah, di sini ada asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang pertama di diagnostik itu ada asesmen selama proses pembelajaran, formatif. Lalu yang kedua tuh asesmen pada akhir proses pembelajaran, sumatif. Ya, seperti itu. Lalu ada pengayaan dan remedial. Pengayaan yang akan diberikan, pada peserta didik dengan capaian tinggi, lalu
remedial akan diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami atau pembelajaran mengulang. Nah, di sini ada refleksi seperti mengetahui apa yang dipahami setelah pembelajaran, dengan pertanyaan, "Apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran ini? Oh ya, hukum lafaz itu gimana bunyinya?" Dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu mengetahui pertanyaan saat pembelajaran berlangsung dan belum terjawab hingga akhir. Misalnya teh, apa saja yang muncul dan belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran berlangsung, misalnya teh, yang selama berhubungan dengan hukum dasar kimianya tersebut. Lalu ada refleksi bagi guru seperti kesesuaian antara, TP dengan materi yang disampaikan, lalu kesesuaian alokasi waktu tadi, berdasarkan yang sudah ini, ditargetkan apakah udah sesuai rencana atau belum. Lalu, mengetahui efektivitas pembelajaran seperti, pakai discovery learning tuh sama metode talking candy stick tuh efektif nggak diterapkan pada pembelajaran hari ini. Nah, ini ada glosarium dan sumber belajar. Nah, di sini ada, penilaian, di sini ada lembar observasi dari kreatif kerjasama mandiri dan benar kritis yang tadi. Lalu ini nama peserta didik, rubrik penilaian yang tadi, indikator, aspek indikator nilai. Lalu di sini, ada catatan skor, apabila, 75 sampai 100 dan sebagainya. Lalu ada penilaian ranah pengetahuan, asesmen diagnostik, asesmen non-kognitif, seperti kalau non-kognitif itu, seperti apa kabar semuanya pada hari ini, lalu, apa saja yang dilakukan sebelum belajar di pagi ini, apa yang masih ingat materi kita sebelumnya membahas apa, lalu, apa harapan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini. Kalau kognitif itu lebih ke materi yang diingat gitu, kayak, apa bunyi hukum Lavoisier, bunyi hukum Dalton, kalau hukum Gay-Lussac gimana, terus kalau hipotesis Avogadro tuh gimana. Nah, selanjutnya ada susunan sumatif, soal-soal gitu, berbentuk PG, ada 10 soal PG dan esai, dan 4 esai beserta kunci jawabannya. Lalu ada soal pengayaan berbentuk PG dan ada soal remedial berbentuk PG juga. Nah, di sini ada LKPD tentang hukum Lavoisier. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hukum Lavoisier berdasarkan media yang ditampilkan dengan benar. Nah, ini ada stimulation-nya seperti gambar Antoine Lavoisier-nya beserta reaksi kimianya gitu. Nah, bisa diisi sama peserta didiknya nanti berdasarkan informasi yang ada di LKPD. Lalu ada pengumpulan data juga, seperti kenapa kertas yang dibakar termasuk hukum Lavoisier itu dijelaskan juga. Ada pengolahan data, lalu verifikasi dan generalisasi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.